Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Banyurip, yang terhormat Bapak Camat Kalidawir, yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Banyurip, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ketua LPM beserta anggota, yang kami hormati Bapak Kasih PMD Kecamatan Kalidawir beserta tim, yang kami hormati Bapak Ibu pendamping desa, PD dan PLB se-Kecamatan Kalidawir, yang kami hormati Ibu Bidan Desa Banyurip, yang kami hormati Bapak Ibu perangkat desa, Kawil Staf Operator Desa Banyurip, dan yang kami banggakan, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RT RW sewilayah Desa Banyurip, dan yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di Balai Desa Banyurip yang tercinta ini dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan desa Musrenbangdes tahun 2023 dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa tahun 2024. Membahas dan menyepakati rancangan rencana kerja pemerintah desa RKP tahun 2024 berdasarkan surat dari Kecamatan Kalidawir nomor 401-331-14-20 tahun 2023 perihal Musrenbangdes tertanggal 26 Juni 2023. Maka pemerintah Desa Banyurip menindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan Musrenbangdes sesuai jadwal dari pemerintah Kecamatan Kalidawir. Hari ini Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023, tempat di Balai Desa Banyurip. Kami sebagai Ketua Panitia mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan pada hari ini kepada seluruh peserta Musrenbangdes tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nun sewu Pak Camat nggih. Kula nggih seragam keki ya sedikit Pak. Makanya 8 tahun 9 tahun iki panggahan nyareten iki amargi anu Pak Camat. Kula ngertos jenengan kula wapi munggah kalah saingan. Kula damel iki kali gumun iki. Peserta yang hadir atau kanca-kanca pendamping iki kula nggawe seragam lagi sih. Mengikuti Pak Camat rapi kan. Pak Camat yang kami hormati, kami banggakan, Pak Babinsa Desa Banjurit yang kami hormati, Saudara Ketua BPD Desa Banjurit beserta anggota yang kami hormati, RT, RW, tokoh masyarakat, dan hadirin semuanya. Nuwun sewu, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi di Balai Desa Banjurit ini dalam rangka kegiatan rutin tahunan, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2023 yang membahas dan menyepakati rancangan kerja pemerintah desa tahun 2024. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan yang hadir, yang mana sampai detik ini masih semangat bersama-sama dengan kami dalam rangka ikut membangun desa Banjurit yang sama-sama kita cintai. Selanjutnya kami menyampaikan selamat datang Pak Camat di Banjurit. Nanti Pak Camat menawi di pasambutan dengan tema. Hanya sedikit yang bisa saya tangkap dari beliaunya Pak Camat ini. Kesan pertama saya lihat masuk di Kalidawir wonge sing enom, tentunya energik, babeda nggih. Nek acara-acara ngeten iki menurut kula kan sesuatu sing wis nggih pakare. Dan tentu saya yakin beliaunya akan membawa Kecamatan Kalidawir ini lebih maju, lebih baik, diamini lebih maju, lebih baik, dan tentu yang kita harapkan akan lebih kondusif. Saya yakin itu. Kan ketok wong cakrak. Mesti ini mesti ngerti ndak Pak Camat ya belagah kan iki. Bojo kula malah matur kali kula. Ya, Pak Camat iki juga agak dhewe diceluk dadi oleh penghargaan kabupaten. Ibu Andi ini kalau Sandi saya setuju. Saya yakin beliaunya Pak Camat akan betah Pak Camat di Kalidawir lama ya, soalnya masih dengan karirnya masih panjang. Saya berharap di Kalidawir Strodo suwi paling enggak ya kula entek dadi lurah jenengan sik nang kene ngoten nggih, bare niku monggo. Nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa acara seperti ini kan acara yang kita itu sebetulnya sudah lazim nek tau urus dengan ngone waleh nggih. Mesti waleh tiap tahun ono musrenbang, RKPDes, APBDes. Nanti yang inti-inti setelah acara ini biar Pak Jauri itu sebelum musyawarah menyampaikan petunjuk teknis lain-lain. Pak Jauri ya, dengan tolong sampaikan sebelum pelaksanaan musyawarah. Bagi aku nyambut apa yang disampaikan nanti di rencana kerja biar disampaikan oleh tim penyusun. Bagi aku tak mumpung Pak Camat tinggal ya tak kenal Mbah Nurip sedih Pak Camat ya. Begini Pak Camat, Mbah Nurip ini kalau di Kalidawir jumlah penduduknya nomor 8
dua kok ngesor nomor 3 kok ngesor maksudnya ngesor dhewe kena salah kembang dengan kondisi wilayah itu secara geografis terbagi dua Pak Camat. Mungkin insya Allah lek jenengan senggang pokat material itu. Yang satu di wilayah selatan, kemudian satu di wilayah utara. Jadi ada 3 dusun, dusun Mbah Nurip, terus kemudian dusun Tekik yang kita tempati saat ini kita berdiri di dusun Tekik, kemudian satu dusun itu di dusun Barang dibatasi dengan aliran sungai besar, aliran sungai Berantas yang biasa dinamakan oleh yang biasa lazim disebut orang-orang itu namanya dam lojo. Kadang berkah, kadang musibah Pak Camat tiap tahun. Nah ini Pak Camat, ini posisi embung Belanda itu di sini. Nanti sekitar 1 kilo dari sini ada. Ini situasi kalau hujan Pak. Jadi warga kita yang di Barang itu hujan 2 hari aja pasti terisolasi. Artinya yang balik desa tidak iso. Karena begitu Londo biyen mesti pinter nyampe nang kono digawe kono ya yakin mesti pinter ya ternyata seperti itu posisinya kalau hujan. Nah, upaya kami itu sebetulnya tidak henti karena saya yakin kalau ngejibne anggaran pemerintah kabupaten tidak mumpuni. Sebetulnya kami juga sudah banyak melakukan ke provinsi, ke pusat, bahkan kemarin. Tapi satu jembatannya aja yang belum bisa dibangun. Lain-lain insya Allah hari ini sudah teratasi. Di tahun 2017, 18, 19 itu 3 tahun kita mendapatkan anggaran besar sehingga tinggal satu masalah aja, jembatannya ini Pak, yang membuat tiap tahun kita terisolir. Dok, coba video lainnya Pak Camat dan Belso. Nah, kita itu juga tidak tinggal diam Pak Camat sebetulnya. Berbagai cara kita lakukan. Mulai resik-resik, larwaleh pokoknya lek wong Bali urip lek kon lomba gotong royong mesti. Karena gini ku nguri-nguri niku Pak. Resik-resik bego segera nang anggaran alat berarti yang kita keluarkan kebetulan kula nggih reale ora kita milih apa aku dhewe kula duwe Pak alat berat Pak Camat. Insya Allah mengatasi itu supaya meminimalisir terisolasinya ketika turun hujan. Kayak kemarin itu turun hujan terus itu wong seneng bali desa nggih muter Pak. Jadi Joho, Kecamatan Kalidawir, terus baru ke sini. Kasihan Pak Camat. Itu PR kita di Desa Banyurip ini ke depan. Tentunya saya yakin Pak Camat mesti duwe cara nggih. Didik Banyurip kan nggih. Nah, itu tiap tahun saya laksanakan seperti itu Pak, 1 tahun 2 kali, tapi ya tetap ra ngatasi. Udan mesti langsung. Itu bagi kami adalah PR terberat kami dari lurah Pak, liyane masalah sosial. Masalah bangun dalannya kan ya seneng di jalan desa. Itu masalah yang paling berat bagi kami untuk menyelesaikan itu. Kami harapkan, dan itu saya jelaskan kewenangan PU Pak. Kita di dana desa ya APBDes itu terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Terus kemudian di Banyurip ini biarpun kecil, potensinya juga baik. Ada tanah ex Kemantren yang hari ini insya Allah kalau cocok ya mesti eneng anune pemerintah daerah gelem bangun kan menjadi aset Pemda yang akan disertifikatkan. Kemarin kita sudah PTSL ini rodok tak tahan Pak Camat. Tak tahan karena karepku ki yo golek entok sih toh iki kok asetnya Pemda karena tahu betul sejarah tanah itu. Jadi yo ora apa-apa ketika ini Pemda terlantar nih kan emang. Makanya Pemda gelem betul-betul sepakat dengan kami bahwa ketika itu nanti disertifikatkan lewat PTSL ini ke Pemda,
Pemda kudu MOU. Saya yakin dengan Mas Gari kan mesti roh. Oh bangun mulai ditopne kan rugi loh Pak. Karena kula iki yo ndak ngalang-alangi tapi golek hitung supaya eks kementerian itu baik. Dan hari ini insya Allah ya sedikit banyak kita sudah mewarnai pembangunan di situ Pak. Saya hormati dan saya banggakan Mbak Lurah Banyurip, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Ketua LPM serta anggota, yang saya hormati Ibu Ketua Pemerintah PKK Desa Banyurip beserta anggota, yang saya hormati teman-teman kita RW RT se-Desa Banyurip, yang saya hormati seluruh perangkat Desa Banyurip serta seluruh hadirin undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf karena saya juga baru juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini di tanggal kalau tidak salah 11 Juli 2023 bertempat di Pendopo Balai Desa Banyurip, kita semuanya masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita semuanya dapat berkumpul di Pendopo Banyurip ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, karena kesehatan itu yang paling utama. Kalau masalah kita dikasih harta kekayaan, kalau kita tidak punya kesehatan, duit oke, pasti tidak ada gunanya. Ibaratnya gini, kita sudah sakit, sumpah kita sakit, istilahnya hipertensi, kita jalan. Kita stroke, kita punya uang MM, taruhlah kita punya 1 M, kita aja lah. Punya istri cantik, tidak ada gunanya. Yang utama kesehatan lahir maupun batin. Kalau kesehatan lahir sudah kita rasakan, insya Allah kesehatan batin juga kita dapatkan. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kenikmatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaunya membawa kita dari alam kegelapan ke alam kebenaran. Dan sekali lagi mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita mendapatkan kesabarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sedikit disampaikan Banyurip, saya sempat disentil juga bahwasanya baru pertama ini beliau pakai seragam. Sebenarnya pakai seragam itu kewajiban, cuma mungkin Banyurip karena beliaunya itu kades yang masih muda, luar biasa, banyak inovasi yang telah dilakukan oleh beliaunya untuk memajukan dan mensejahterakan Banyurip ini. Tadi saya terima kasih disampaikan bahwasannya kalau saya begini Pak Banyurip, kalau kita itu ganteng kalau ganteng masih ganteng Banyurip, saya yakin ganteng Banyurip. Cuma kalau prinsipnya orang Jawa itu kalau kita berpakaian rapi, ajining rokok sokobuson. Ya mudah-mudahan dengan kita minimal berpakaian tidak bagus, bagus, kita rapi, dipandang orang itu pasti akan menilai kita itu bagus. Dan saya berharap kita semua itu lagi bukan dikandung maksud, yang penting kita berpakaian rapi, insya Allah seseorang atau orang lain akan memandang kita bagus juga. Dan mudah-mudahan pandangan orang itu tidak akan keliru.
Karena sekali lagi pasti saya yakin seperti Mbak Lurah itu ya saya yakin akan dinilai dari warganya. Oh, Mbak Lurah, Mbak Urip sudah muda, energi, pasti kan seperti itu. Makanya pertama kali dilihat itu pasti dari cara berpakaian kita, bagaimana kita mengenakan busana itu sesuai pada tempatnya. Ya nanti kalau istilahnya seumpama kita di acara apa gitu, terus pakaian kita seperti apa, kalau tidak sesuai dengan temanya kan ya kadang-kadang orang itu akan menilai. Sebenarnya itu harus sepele. Cuma kadang-kala kalau kita tidak bisa menempatkan sesuatu itu pada posisinya, pasti saya yakin pasti akan dirasani orang. Ya kalau dirasani baik itu alhamdulillah. Tapi kalau dirasani jelek itu yang susah. Jadi kita sama-sama seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Banyurip, saya sangat mengapresiasi sekali atas etos kerja dari beliaunya sehingga dan sampai sekarang ini untuk Banyurip bisa seperti ini. Itu bukan hanya kerja dari Mbak Lurah aja, itu didukung oleh semua lapisan masyarakat yang ada di desa Banyurip ini. Dan mudah-mudahan saya mendoakan sekali lagi dan berharap mudah-mudahan kedepannya Banyurip lebih maju, lebih sukses dan lebih maju lagi. Sedikit aja saya perkenalan. Kalau kita tidak kenal maka tidak sayang gitu. Kita sayang. Saya nama Rusdi, alamat kalau dengan lewat di Kauman, tepatnya di belakangnya Pasar Kliwon, itu gubuk saya, monggo binarak semuanya aja kalau memang panjenengan semuanya pas ketepaan lewat situ dan lewat di seputaran situ monggo binarak. Saya rumahnya dekat pemakaman yang Inten Suweno itu yang mantan menteri apa itu seputaran situ, menteri sosial. Gitu. Monggo kalau mau binara, kalau istri masih satu, bapak ibu gitu, kemudian tetap satu, jangan sampai tambah, itu yang susah nanti. Nanti kalau tambah, yang susah bukan bapaknya, ibunya, mesti melontot kita. Gitu. Itu menurut anak, saya masih 2, sementara ini untuk yang Bajeng yang sulung itu masuk SMA ini, alhamdulillah kemarin diterima di SMA Taruna, dan yang kedua masih di 3 SD. Mudah-mudahan kalau istri sementara masih selaku ASN di RSUD Dr. Rizal, tepatnya di ruang pulmonori. Itu yang terkait seumpama ada keluarganya yang sakit gitu. Itu biasanya kalau di pulmo itu nyawa seseorang tergantung dengan alat. Itu di ruang istri saya. Di situ selaku wakaru di ruang itu. Gitu. Kalau saya sedikit aja menyampaikan sebelum saya dipercaya oleh Pak Bupati selaku pejabat di Kalidawira ini, saya sudah hampir 7 kali pindah OPD. 7 kali OPD itu mulai kalau dulu ada namanya BKD, Badan Kepegawaian Daerah, geser ke Kecamatan Boyolangu, habis itu geser ke DPMD, geser lagi ke Satpol PP. Saya pernah di Satpol PP mulai kasih sampai sekretaris. Saya geser sekretaris itu sudah 3 kali Bapak. Ya. Sebenarnya eselonnya sama antara camat sama sekretaris. Eselon 3A dari Satpol saya geser di Disu hampir 1 tahun. Terus geser yang terakhir itu di Bapeda. Sebelum saya dipercaya sebagai kepala wilayah di Kecamatan Kalidawira. Dan kalau saya prinsipnya gini, dimanapun saya ditugaskan, di situ saya berusaha untuk semaksimal mungkin. Karena itu amanah dan harus kita laksanakan. Saya yakin semuanya kita sepakat yang namanya
amanah jabatan itu sewaktu-waktu bisa diambil. Seumpama saya sini setelah saya musyawarah dengan panjenengan besok digeser, ya saya siap, karena itu suatu amanah. Ya, tapi mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan seperti yang disampaikan, ya minimal di sini saya bisa merasakan setahun atau 2 tahun bahkan lebih itu, sehingga kita bisa menambah tali persaudaraan, tali silaturahmi. Saya yakin gini, apapun jabatan kita kalau sudah diambil oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita tidak bisa menyerah. Tapi kalau namanya kekeluargaan, kekerabatan itu yang perlu. Toh jabatan hanya sesuatu yang sepintas. Kalau boleh saya berbicara, sekarang saya usia 43 gitu. Kalau maksimal nanti dipercaya sampai 60 kan kurang 17 tahun. Paling putar-putar, kalau level saya kan kurang 1 lagi, kepala dinas. Ya mudah-mudahan kepala dinas tercapai juga. Karena kalau sudah selalu belakang saya, pendidikan saya, karena saya dulu dididik selaku, ya mungkin aku untuk sebagai kepala wilayah minimal sekali jabatan kepala wilayah sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Mbah Lurah habis tadi terkait apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi potensi yang ada di Banyuurip ini dan kendala-kendala yang ada di sini. Perlu saya sampaikan bahwasanya mari kita sama-sama berusaha untuk apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi kendala yang ada di Banyuurip ini, mari kita sama-sama berusaha. Kalau saya bisanya mengkoordinasikan, yaitu saya berusaha, karena ya dengan koneksi, sekali lagi apapun yang terjadi, koneksi itu yang utama. Saya tidak kenal si A, si B, pasti usulan saya itu pasti tidak akan didengar juga. Tapi ya mudah-mudahan ya kita sama-sama berusaha. Kita sama-sama berusaha untuk memperjuangkan apa-apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Lurah. Perlu saya sampaikan, kemarin pada waktu kita ketemu dengan ada pembinaan dari krunya KPK, perlu saya sampaikan biar Mbak Lurah, BPD, Perso juga, bahwasannya sesuai temuan dari KPK kemarin untuk tahun 2023 ini, perlu saya sampaikan bahwasannya untuk fokus pembangunan itu diprioritaskan sebelum PAK. Jadi mulai pembangunan jalan, infrastruktur, dan lain-lain yang khususnya yang terkait infrastruktur itu memang difokuskan sebelum PAK. Karena kalau direncanakan di PAK itu menjadi temuan daripada KPK. Makanya kemarin di perencanaan Bapeda sendiri sebenarnya tidak perlu banyak yang saya sampaikan. Tadi pertama Pak Kades sudah menyampaikan unek-uneknya, visi-misinya, dan juga merupakan inovasinya yang mengarahkan kepada Desa Banyuurip untuk kedepannya. Kemudian Pak Camat tadi juga sudah menyampaikan akan alur penyusunan daripada program kerja pemerintah desa. Jadi saya hanya mereview, mengulang sedikit Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan, bahwa musyawarah rencana pembangunan yang dilaksanakan dinten punika lanjutanipun panjenengan nate rapat di bulan Januari Februari. Emot nggih, diawali saking musdus, musyawarah setiap dusun. Dari musdus dikumpulkan di rapat di desa. Namine Musrenbandes. Waktu Musrenbandes panjenengan nalika semanten menyepakati ada 2 kegiatan, ada 2 program, di mana satu program niki panjenengan usulaken
ke tingkat kabupaten, yang satu program diusulkan akan dibiayai melalui APBDes. Lah sing diusulnya tingkat kabupaten dibahas dhateng kecamatan, sing kados didhawuhi Pak Kades wau, kula sakjane kalih Pak Jauri rada pegel titik. Mergane musrembane kecamatan setiap usulane Banyurip urung tau tercover. Nah niki. Niku wau nggih. Dadi pun dibahas di tingkat kecamatan. Lah niku sebagai dasar sing dhateng kecamatan itu untuk menyusun yang namanya RKPD daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Nah, yang tadi satu program yang dibawa ke desa, yang rencana dibiayai oleh APBDes, pada pagi hari inilah kita bahas yang namanya RKPDes. Lah nyapa lek sing neng RKPD dibahas yang kemarin kok neng desa dadak ngenteni suwi. Permasalahanipun sesuai aturan RKPDes yang akan dilaksanakan kegiatan 2024 harus satu menunggu pagu anggaran yang ditetapkan oleh kabupaten. Dan itu dilaksanakan nanti mulai bulan Juli sampai dengan September. Kranten sampai niki dinten. Sampai niki dinten pagu anggaran yang akan diberikan kepada desa niku dereng wonten. Desa mengacu pagu anggaran tahun 2023. Bilih kemarin dalam rapat di Bapeda Pak Bu, Pak Kades, ada satu informasi yang cukup insya Allah membanggakan. 2024 dana desa akan ada tambahan. Pak insya Allah bisa mendekati nanti bisa 2 miliar. Namun catatannya informasi itu nanti akan positif kita terima di bulan Oktober. Nah sekarang padahal kita harus nyusun RKPDes. Hanya saja kita gunakan pagu untuk tahun 2023. Satu, bahwa dana desa insya Allah 2024 ada perubahan. Tuh. Yang kedua, desa diharapkan dalam menyusun musrenbandes, menyusun RKPDes untuk tahun 2024 ini harus tetap ada korelasi, ada hubungan dengan program-program yang ada di tingkat kabupaten. Ada 3 kegiatan fokus kabupaten, di antaranya penghubung kabupaten dengan provinsi. Yang kedua, jalur lingkar wilis. Dan yang ketiga, jalur lintas selatan. Sebagai ketua tim perencana untuk Pak Sekdes, kami sangat mengapresiasi kerja daripada Pak Sekdes. Kami juga materi isi-isi tentang rencana kerja pemerintah desa tahun 2024 kemarin sudah sampai di tangan saya. Kemudian kemarin saya bermusyawarah dengan rekan BPD, kira-kira materi dan juga isi-isi tentang rencana kerja pemerintahan desa tahun 2024 ini apa yang sekiranya mesti harus kita cermati. Kalaupun masih ada kesempatan untuk barangkali kita sempurnakan, mungkin ada yang ditambah dan sebagainya. Ini adalah kesempatan kita untuk menyampaikan di forum acara besok. Dan juga alhamdulillah insya Allah teman-teman Pak Sekdes ini kemarin sudah mendapatkan beberapa poin kesimpulan yang intinya semuanya adalah merupakan pengejauhan adalah mewakili dari masyarakat semuanya. Mungkin masyarakat ini kan juga tidak semuanya mesti teliti, jeli, cermat di dalam membaca ini karena semua tidak mendapatkan kisi-kisi ataupun materi yang kita
sampaikan pada saat ini. Tapi pada intinya kami sangat mengapresiasi dan kisi-kisinya sudah cukup bagus. Dan apabila memang ada tambahan-tambahan mungkin ya nanti kita tampung, mungkin kita tampung, dan kami selaku BPD sekali lagi akan menjadi mitra daripada pemerintahan desa untuk membawa desa ini menjadi lebih maju seperti yang sudah disampaikan oleh beliaunya Bapak Camat Rusdianto, bahwasanya Banyurip ini merupakan salah satu desa yang masuk kategori desa maju ya Pak Jauh Hari ya. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ini